Oke ya, kali ini kita akan membahas bagaimana sih proses dari booting komputer. Artinya ketika komputer pertama kali dinyalakan hingga tampil sistem operasi, itu prosesnya bagaimana? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tulisan yang ada di papan tulis ini. Ini sengaja saya buat demikian. Ini agar saya tidak ada yang terlewat dalam membahasnya nanti. Oke ya, kita mulai. Ketika komputer itu pertama kali dinyalakan, di-on-kan. Biasanya orang itu menekan tombol on off itu. Begitu nyala, maka di sini CPU mulai aktif. Dia memanggil program bootstrap. Jadi bootstrap itu berupa firmware. Firmware itu apa sih? Itu sebuah program yang berurusan atau berkaitan langsung dengan pengaturan perangkat keras yang ada di situ. Itu disebut firmware. Jadi programnya sendiri disebut bootstrap, tapi itu adalah sebuah firmware. Yaitu program yang berurusan dengan perangkat keras itu. Bootstrap ini tersimpan dalam ROM. ROM jadi sebuah chip memori yang hanya bisa dibaca. Ini ROM, ini saya tuliskan. ROM. ROM itu read only memory. Only memory. Ini. Jadi di sini adalah memori yang hanya bisa dibaca. Jadi dia tidak bisa dihapus, ya, atau diisi kembali nggak bisa. Dia hanya bisa dibaca. Nah, di sini CPU memanggil bootstrap yang ada pada ROM. Ini disimpan di BIOS, ya, nanti. Nah, sebetulnya di sini BIOS ini biasa disebut dulu itu namanya ROM BIOS, ya. Ya, biasa disebut ROM BIOS begitu. Setelah dipanggil bootstrap ini, maka dia langsung akan memboot komputer, yaitu menjalankan komputer itu sendiri. Bootstrap atau firmware ini akan mengendalikan komputer saat itu. Jadi kerja komputer itu dikendalikan oleh bootstrap ini, oleh firmware ini. Saat itulah instruksi-instruksi perintah-perintah yang tertulis dalam firmware bootstrap ini mulai dijalankan. Salah satu instruksinya adalah suruh memverifikasi BIOS. Nah, BIOS ini singkatan ini ya, BIOS ya. Nih, BIOS itu basic input output. Ini output sistem. Ini. Nah, ini tersimpan dalam sebuah chip juga ya, bersatu dengan yang bootstrap ini. Sehingga chipnya itu seringkali disebut dengan ROM BIOS. ROM BIOS. Ya, chip ROM BIOS begitu. Ya. Artinya di sini ya read only memory, basic input output system ya. Jadi ada di situ. Nah, setelah itu, ya, jadi tadi dari BIOS ini ya, dia instruksinya salah satunya adalah memverifikasi BIOS. Jadi di sini BIOS itu akan diperiksa, diverifikasi. Kalau seandainya BIOS-nya itu rusak, jadi ingat ya, BIOS ini juga sebuah firmware, ya, ya, sebuah program, ya, yang wujudnya gini. Kalau Anda biasa masuk ke BIOS, ngatur di BIOS, itulah programnya. Itu BIOS itu, ya, itu tergolong firmware tadi. Jadi BIOS ini terpisah loh dengan bootstrap, ya. Beda ya. Iya. Jadi bootstrap ini yang nanti akhirnya memerintahkan untuk memeriksa BIOS. Nah, setelah BIOS diperiksa ini, kalau dia ternyata BIOS-nya rusak, maka akan timbul itu keterangan di layar monitor bahwa BIOS-nya itu rusak. Yang suruh F1, F2 itu tekan itu ya yang. Bukan, itu lain lagi, ya. Lain lagi ya. Ya, jadi kalau dia rusak ada keterangan bahwa BIOS rusak. Kalau sudah kayak begitu komputer nggak jalan sudah, sama sekali nggak jalan, ya. Nah, kalau ternyata BIOS-nya ini bagus, maka akan dieksekusi. Nah, akan dijalankan. Apa sih pekerjaan BIOS? Jadi program itu berisi apa sih? BIOS ini programnya berisi adalah untuk mengecek seluruh perangkat keras yang ada di dalam komputer itu. Artinya komputer itu akan dicek semua perangkat kerasnya. Boleh dikatakan mengecek diri sendiri komputer itu. Contohnya, dicek di situ.
ada memorinya? Enggak. Kalau ada, memorinya bermasalah atau tidak? Kompatibel atau tidak? Kemudian besarnya memori itu berapa? Oh iya, ada. Dia single channel, ada 2 channel, dan sebagainya. Itu dicek oleh dia. Kalau nanti itu memorinya itu rusak, pasti ada keterangan di situ bahwa memorinya rusak. Kemudian kartografis sama, dia dicek ada atau tidak. Kalau ada itu bermasalah atau tidak, ya itu semuanya akan dicek di situ. Demikian juga hard disk drive, HDD, kemudian SSD, FDD, kemudian kalau ada kartu video, ya sound card, ya akan dicek. Semua perangkat keras yang ada di situ akan dicek semuanya. Nah, proses pengecekan ini yang dikenal dengan nama POS. Jadi POS ini, jadi proses pengecekan perangkat keras yang ada, mengecek diri sendiri tadi, itu ada atau tidak, bermasalah atau tidak, ya ukurannya berapa dan lain sebagainya. Proses pengecekan itu dikenal dengan nama POS. POS ini adalah Power on Cell Test. Nih, Power on Cell Test. Nih. Jadi pemeriksaan diri sendiri kan? Oh iya, benar. Kemampuan untuk memeriksa diri sendiri gitu. Iya, benar-benar. Nah, ini tadi kalau selama pemeriksaan itu ada yang bermasalah, nanti akan timbul tanda-tanda ya di sini ya. Misalnya tanda-tanda itu bisa berupa bunyi, bip ya, tit berarti apa, kalau titit berarti apa, titit berarti apa, itu ada. Itu nanti kita bahas berikutnya. Yang kemarin itu sudah sempat kita bahas sedikit itu. Iya. Ya. Dan selain berupa tanda-tanda, kadang berupa tulisan. Tulisan karakter yang tertulis di situ. Pada yang baru, sistem yang baru pada motherboard baru, itu berupa LED, lampu LED. Ya, ada. Nanti kita bahas setelah ini. Nah, oke di situ ya. Apabila POS ini berjalan lancar, maka tidak akan menampilkan tanda-tanda tadi. Dia lancar terus ya. Pada saat ini sudah bagus semuanya, perangkat keras itu benar semua, tidak ada masalah. Mulailah dia akan memeriksa dan mengatur konfigurasi memori dan periferal. Misalnya memorinya itu ya single channel atau dual channel. Kemudian dia itu dibagi, memori utama itu dibagi dengan kartu grafisnya, memori kartu grafisnya atau tidak, dan lain sebagainya. Pengaturan di situ, konfigurasi memori itu lakukan di sini. Apabila ini sudah selesai, maka Bootstrap ini akan mengambil sistem operasi yang tersimpan di media simpan. Misalnya sistem operasinya itu ada di hard disk, ya, maka dia akan ambil di hard disk itu. Misalnya kalau hard disknya ada 2, nah nanti kan di BIOS itu sudah diatur di hard disk yang mana kan begitu. Maka dia akan masuk ke situ, OS yang ada akan diambil. Kalau ternyata di situ hard disknya mengalami kerusakan, ya, maka akan ada tanda di situ, ada keterangan-keterangan begitu yang muncul nanti di situ. Nah, kalau misalnya OS-nya yang rusak, hard disknya tetap ada, juga ada nanti muncul tulisan-tulisan penjelasan tentang itu. Katakanlah ini semuanya beres. Kalau ini ternyata beres, maka OS sistem operasi yang ada pada media simpan tadi akan dibaca semua dan dikirim ke memori utama yang disebut RAM. Tidak hanya OS saja yang dimasukkan ke RAM, juga data-data yang ada di BIOS, data-data konfigurasi BIOS, data-data yang aturan di BIOS, itu juga akan disimpan ke RAM. Seluruhnya. Ya. Jadi konfigurasi ini dimasukkan ke RAM, sistem operasinya juga dimasukkan ke RAM. Setelah itu selesai, maka pengendalian kontrolnya diserahkan ke OS. Tadinya kan yang mengendalikan adalah Bootstrap. Kali ini Bootstrap menyerahkan ke OS. Guyonnya begini, guyonnya ya. Halo Kang OS, sekarang yang mengendalikan komputer adalah Anda. Saya mau istirahat. Nah, ya, guyonannya kayak begitu. Ya. Maka pada saat itu sistem operasi langsung mengendalikan kerja komputer itu.
bootstrapnya langsung off. Jadi dia langsung mati, off dia. Ini tidak akan bekerja lagi. Jadi kalau bagaimana supaya ini bekerja lagi? Ya gampang, matikan komputer, nyalakan lagi, baru dia nanti akan jalan. Iya, iya. Ya. Iya, iya. Nah, atau di reset, ada tombol reset itu. Oh, reset, betul. Ya. Nah, maka dia akan mulai berjalan lagi. Ingat di sini bootstrap dan BIOS ya. BIOS ini itu adalah ROM sifatnya. Read only memory. Artinya dia tidak bisa diisi ya. Tidak bisa dihapus. Dalam kaitan ini, kalau ada orang bilang ROM BIOS-nya, bootstrap-nya ya, atau ROM BIOS-nya terkena virus, percaya nggak Anda? Enggak. Nggak mungkin. Jadi kalimat-kalimat kayak begini ini, kalau orang nggak paham ya, akan percaya kalau dikasih kayak gitu. Iya, iya. Ya, masa kalau ada virusnya atau malware ya yang masuk di situ, berarti itu berasal dari pabriknya dong. Oh, iya. Ya, masa pabriknya ngasih seperti itu kan nggak mungkin. Iya, benar. Jadi kalau ada malware menyerang dia, katanya ada malware masuk komputer kemudian menyerang ini, BIOS sama bootstrap ini, itu pembohongan besar. Harus paham di sini. Iya, iya. Ya, kalau kita paham ini gak mudah ketipu karena sering di sana itu ngomong, oh itu BIOS-nya rusak. Itu program BIOS-nya, bootstrap-nya itu karena diserang virus. Ya. Kalimat-kalimat ini tidak benar adanya. Paham di sini ya? Inilah urutan bagaimana komputer itu mulai berjalan ya. Urutan mekanismenya sampai OS itu berjalan. Saya ulang, pertama kali yang memegang kendali yang mengendalikan komputer adalah bootstrap. Ini berjalan terus hingga nanti OS ini muncul. Setelah OS muncul, bootstrap mulai ada sekarang pertanyaan. Berarti BIOS itu tersimpan di ROM juga ya? Ya, di chip, ada chip ROM BIOS itu ya. Atau sekarang itu setelah ROM BIOS itu ada chipnya ganti yang namanya FWH itu. Oh, FWH. Ini. FWH itu singkatan ini. Firmware ini. Firmware Hub. Oh, firmware Hub. Itu istilahnya aja atau sudah beda? Namanya ini. Oh, nah, ini ya. FWH ini singkatan dari ini. Firmware Hub. Nah, ini tersimpan di dalam chip ini. Jadi, chipnya kalau dulu disebut ROM biasa, sekarang FWH itu. Ya. Berarti kalau rusak dari BIOS-nya itu rusak misalnya ya? Iya. Itu berarti bukan malware yang nyerang ya? Bukan. Berarti rusak gimana ya? Iya, ya memang rusak, dia waktunya rusak. Waktunya rusak, efisien. Iya. Jadi program seperti BIOS itu ya, itu hanya bisa diganti oleh orang-orang yang ahlinya ya. Kalau umum nggak bisa itu. Misalnya pabrik, distributor pabrik ya, atau orang-orang yang memang memiliki kapabilitas di situ ya. Hati-hati loh ya, update BIOS itu. Soalnya nanti kalau update-nya nggak berhasil, ya komputer jadi mati beneran gitu. Rusak motherboardnya. Jadi kalau misalnya pemirsa sudah bisa melakukan update BIOS, silakan saja ya. Anda punya kapabilitas di situ, punya kemampuan di situ, tapi tetap harus hati-hati ya. Hati-hati, jangan sampai gagal. Misalnya ketika update, listrik mati, itu bisa mengakibatkan fatal nanti di situ ya. Jadi hati-hati kalau mau update BIOS, sebaiknya itu pakai UPS misalnya ya, untuk jaga diri kayak begitu. Ada lagi pertanyaan? Sudah ya. Oke ya. Kita lanjut pada sesi berikutnya. Oke.